Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi sama Ibu. Pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang materi yang sudah Ibu bagikan di si bejakah lagi. Nah, Ibu akan masuk ke si bejakah. Nah, Ibu akan cari kelas kalian lagi. Karena materinya Ibu masukin ke si bejakah. Nah, pertemuan kedua yaitu kita membahas tentang materi paragraf dan fact layout. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu paragraf. Menu paragraf merupakan pilihan yang disediakan oleh Microsoft Office Word agar user dapat membuat tampilan dokumen yang dibuat menjadi rapi dan teratur. Nah, ini fungsi berbagai menu yang ada pada menu graf. Ibu akan jelaskan. Nah, ini adalah bullet library. Fungsinya memberi tanda bullet atau lingkaran pada paragraf. Nah, dan yang ini yaitu fungsinya memberikan nomor atau angka pada setiap paragraf. Dan yang ini fungsinya untuk digunakan membuat daftar item yang memiliki level berbeda, yaitu namanya multi-level list. Nah, jika yang ini yaitu decrease indent, fungsinya untuk melakukan pergeseran baris kedua paragraf ke kiri. Dan yang ketiga, yang ini increase indents. Nah, fungsinya untuk menggeser baris kedua agar ke kanan. Nah, kalau yang ini yaitu sort, fungsinya digunakan untuk mengurutkan baris sebuah dokumen. Dan ini yaitu show atau hide, fungsinya digunakan untuk tanda pada setiap enter yang kita lakukan. Nah, yang ini yaitu alik left, fungsinya digunakan untuk membuat sebuah paragraf yang menjadi rata kiri. Nah, kalau ini yaitu center, fungsinya digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi rata tengah. Dan ini alik right, fungsinya sama dengan alik left, namun saja alik right digunakan untuk membuat menjadi rata kanan. Nah, kalau yang ini justify, fungsinya digunakan untuk membuat sebuah dokumen menjadi rata kanan dan juga rata kiri. Kalau yang ini fungsinya length and paragraph spacing, fungsinya digunakan untuk mengatur jarak spasi antar baris. Nah, yang ini yaitu shading, fungsinya digunakan untuk memberi warna pada background pada dokumen Microsoft Word. Nah, kalau yang ini fungsinya bottom border, fungsinya digunakan untuk membuat tabel. Nah, akan Ibu jelaskan fungsi berbagai menu tersebut, yaitu 1. Bullets merupakan fasilitas yang digunakan sebagai tanda butir-butir dokumen yang berbentuk ikon-ikon.
Yang kedua, numbering merupakan fasilitas yang digunakan sebagai tanda butir-butir dokumen yang berbentuk angka dan juga huruf. Nah, yang ketiga yaitu merupakan fasilitas yang memiliki fungsi sama dengan bullets dan juga numbering. Hanya saja di menu ini tersebut tampilan bullets dan juga numbering dan tampilannya berbentuk tingkatan. Dan yang keempat yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi menjorok ke kiri. Dan yang kelima yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi jorok ke kanan. Yang keenam yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengurutkan baris sebuah dokumen. Nah, saw height merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat tanda pada setiap enter yang kita lakukan. Yang delapan merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi rata kiri. Yang kesembilan merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi rata tengah. Nah, yang ke-10 yaitu merupakan fasilitas yang memiliki fungsi sama dengan alik left, namun saja untuk alik right digunakan untuk membuat menjadi rata kanan. Yang ke-11 yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk sebuah dokumen menjadi rata kanan dan juga rata kiri. Yang 12 yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengatur jarak spasi antar baris. Yang ke-13 yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk memberi warna pada background pada dokumen Microsoft. Nah, yang ke-14 merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini selanjutnya yaitu fog layout. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengatur fog layout adalah sebagai berikut. Klik fog layout, lalu klik gambar panah pada bagian fog setup. Maka akan keluar sebuah pelayanan fog setup seperti gambar di bawah ini. Nah, contoh gambar tersebut. Pada bagian margin itu ada top, left, gutter, button, right, dan gutter position istilah sesuai yang diperlukan. Nah, 5 pada bagian orientation, portrait, dan landscape. Nah, di bagian ini. Nah, nomor 6 pada bagian favor ada favor size, weight, dan height. Kira bisa memilih ukuran kertas yang kita inginkan atau Anda bisa mengisinya sesuai kebutuhan. Nah, di bagian ini. Kemudian klik OK. Nah, klik OK. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Jika kalian masih belum paham, tolong tanyakan Ibu di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih.